Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya pembawa berita dan Anda menyaksikan berita terkini. Hari ini, kita akan membahas situasi kritis yang melanda Sri Lanka, sebuah kisah ekonomi yang mengejutkan dan memprihatinkan. Sri Lanka, sebuah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, tengah mengalami krisis ekonomi yang tidak terlupakan. Setelah dinyatakan bangkrut, negara ini berjuang keras untuk mengatasi berbagai masalah yang merongrong perekonomiannya. Menurut data terbaru dari Departemen Statistik Sri Lanka pada tanggal 15 September 2022, pertumbuhan PDB pada kuartal 2 2022 mencatat angka yang mengkhawatirkan, mencapai minus 8,4%. Kondisi ini bukan hanya yang terburuk dalam 7 dekade terakhir, tetapi juga menciptakan beban berat bagi warga Sri Lanka. Dampak dari krisis ini begitu terasa di tengah-tengah masyarakat. Warga Sri Lanka harus menanggung berat, termasuk kekurangan bahan makanan yang mendasar dan pemadaman listrik berbulan-bulan. Situasi sulit ini menempatkan masyarakat pada kondisi yang memerlukan solidaritas dan dukungan. Apalagi, sejak akhir tahun lalu, Sri Lanka sudah kehabisan devisa untuk membiayai impor yang sangat penting. Keterbatasan ini memberikan tekanan tambahan pada perekonomian, memunculkan ketidakpastian terkait ketersediaan barang-barang esensial. Dalam data Trading Economics bulan Juli 2022 lalu, kita menemukan angka yang mencengangkan. Inflasi pangan di Sri Lanka mencapai 90,9%, menunjukkan kenaikan harga yang signifikan dan mengakibatkan kesulitan lebih lanjut bagi masyarakat. Dengan krisis ini meruncing, pemerintah dan masyarakat Sri Lanka kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mencari solusi yang tepat. Bagaimana langkah-langkah konkret yang akan diambil? Kita akan terus mengikuti perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini. It's enjoy life, no? Are you angry? Too much. Why? We don't have any tea also. Lunch, dinner, breakfast, nobody here. Unable to afford even the basics, Sri Lankans grow poorer. Hit with an economic crisis so severe, the country and its people are destitute. Pernyataan Perdana Menteri Sri Lanka mengenai krisis ekonomi telah menarik perhatian global. Negara ini terperangkap dalam krisis ekonomi dan kebangkrutan yang dipicu oleh sejumlah faktor yang kompleks. Berikut ini kami sajikan rangkuman beberapa penyebab utama yang menjadi sumber kekhawatiran bagi penduduk Sri Lanka. Penyebab pertama atas terjadinya krisis ekonomi Sri Lanka adalah tingginya tingkat inflasi. Menurut data dari Bank Sentral Sri Lanka, pada bulan September 2022, angka inflasi tahunan mencapai 70%. Dampak dari tingkat inflasi yang tinggi ini terlihat pada peningkatan biaya hidup masyarakat. Ketika Gotabaya Rajapaksa menjabat sebagai presiden pada November 2019, nilai tukar rupiah Sri Lanka terhadap dolar Amerika Serikat hanya sebesar 179 rupiah. Namun pada 29 Desember 2022, nilai rupiah terhadap dolar telah meningkat drastis menjadi 366,17 rupiah. Hal ini berkontribusi pada beberapa dampak ekonomi seperti kenaikan biaya transportasi yang mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Efek buruk inflasi ini tidak hanya terbatas pada sektor transportasi, melainkan juga memengaruhi ketersediaan bahan bakar dan makanan. Meskipun warga Sri Lanka memiliki uang, mereka tetap mengalami kesulitan karena minimnya pasokan bahan bakar dan makanan di seluruh wilayah. Bahkan, Program Pangan Dunia mencatat bahwa lebih dari 6 juta orang di Sri Lanka menghadapi ancaman ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. And that might even go up in our inflation expectation even close to 70%. So here the major concern from the central bank point of view, the first priority is to address inflation and inflation expectations going forward and bring down the inflation to at least to a reasonable level as soon as possible. Sooner the better. If inflation goes beyond without our control, or say for example if it's going to go up again even over 100%, that is basically termed as a hyperinflation situation. We certainly don't want to have that kind of situation. If we're going to see that situation, no one will be able to do any businesses. On the impact of monetary policy, increasing interest rates, how we are trying to at least minimize the impact of Islamic intervention. Any businesses may not be taking new loans at these very high rates. Kedua adalah faktor internasional. Di tengah krisis ekonomi Sri Lanka, faktor eksternal juga turut berperan, terutama dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Peran tersebut telah menyebabkan lonjakan harga pangan dan bahan bakar secara signifikan. Sri Lanka yang sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, terpaksa menghadapi tantangan serius. Sejak awal tahun 2022, Sri Lanka mengalami kesulitan dalam membayar biaya impor minyak dan gas.
Kelangkaan ini membawa dampak besar, terutama pada pasokan bahan bakar di negara tersebut. Sebagai akibatnya, banyak warga Sri Lanka terpaksa beralih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif untuk memasak makanan. Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh peristiwa global yang memengaruhi stabilitas harga dan pasokan komoditas vital. Suspended the supply of fuel to non-essential services as the crisis-hit nation deals with a severe shortage of fuel. For the next 2 weeks, only vehicles for essential services will be allowed to get fuel. Kejatuhan sektor pariwisata juga menjadi pemicu ketiga dalam krisis yang melanda Sri Lanka. Pada tahun 2019, prestisius majalah Lonely Planet menobatkan Sri Lanka sebagai salah satu destinasi wisata terbaik. Sayangnya, kegembiraan ini tidak berlangsung lama karena datangnya pandemi COVID-19. Dampaknya sangat terasa, terutama dalam sektor pariwisata, di mana banyak pekerjaan, khususnya di bidang perhotelan, menghilang. Walaupun industri pariwisata sempat mengalami pemulihan ketika pembatasan COVID-19 dilonggarkan, namun krisis politik yang kembali muncul meruntuhkan sektor ini sekali lagi. Pada bulan Mei, tercatat bahwa sektor pariwisata Sri Lanka hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar 54 juta dolar atau setara dengan 812 miliar rupiah. Ini menunjukkan betapa rapuhnya kondisi sektor pariwisata akibat serangkaian krisis yang melanda negara ini. Nihal Seniviratne is a wholesale commodity trader, a job he has done for more than 40 years. But today he is struggling as a result of the country's foreign currency crisis. Reserves have fallen to $3 billion. The problem we are facing for the last couple of months is the banks, unfortunately they say, today we don't have dollars. So sometimes they don't give even a date. So they say, okay, you are waitlisted. Faktor pemicu keempat adalah keputusan untuk beralih ke pertanian organik di Sri Lanka. Pada bulan April 2021, Presiden Sri Lanka mengeluarkan larangan terhadap penggunaan pupuk impor dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani melalui penggunaan alternatif pupuk yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya impor yang signifikan. Namun, kebijakan ini malah menimbulkan tantangan baru. Ternyata, produsen pupuk organik lokal tidak mampu memenuhi permintaan petani, menyebabkan penurunan produksi di wilayah-wilayah penghasil beras. Hasilnya, Sri Lanka kini tergantung pada impor pangan, menciptakan dampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani malah menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasokan pangan dan merugikan pertumbuhan ekonomi. On April 29, 2021, a major agriculture policy shift happened in Sri Lanka. President Gotabaya Rajapaksa announced that Sri Lanka will turn into the first organic-only economy in the world. In one fell swoop, Sri Lanka's government banned chemical-based farming in the country. And then, this happened. श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल रहा, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। Sri Lanka is going through its worst economic crisis. There are protests, cabinet resignations. The president himself is desperately trying to hold on to power. This mayhem that the country is going through has been squarely blamed on the shift to organic farming. Kelima adalah faktor ketidakseimbangan perdagangan. Saat ini, Sri Lanka menghadapi ketidakseimbangan dalam neraca perdagangannya, di mana nilai impornya melebihi ekspor sebesar lebih dari 3 miliar dolar setiap tahun. Tidak seimbangnya neraca perdagangan ini akhirnya membawa dampak serius, yaitu kekurangan mata uang asing bagi Sri Lanka. Selain masalah ketidakseimbangan ekonomi, rendahnya angka ekspor juga disebabkan oleh kendala dalam pasokan energi, terutama listrik dan sumber energi surya. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menunjukkan bahwa tantangan dalam pasokan energi memiliki dampak langsung pada daya saing dan kapasitas Sri Lanka untuk meningkatkan volume ekspornya. For countries like Sri Lanka, it was much worse because all of this spending on flashy infrastructure to make them look like an advanced economy was being funded by debt taken on as a developing economy. Government spending was very lucrative for a lot of the population who took up jobs directly supported by these projects. But that meant that the economy neglected the tradable industries that could actually support the economy in the medium to long term.
Eventually, Sri Lanka had run into a simple problem. In the process of building out their economy, they had gone into debt and had more money going out to pay off loans and buy imports to support the local population than they had money coming in from exports and other payments. Faktor terakhir adalah bagaimana krisis ekonomi Sri Lanka juga turut dipicu oleh berakhirnya Perang Saudara yang berlangsung selama 3 dekade hingga tahun 2009. Setelah masa konflik, pemerintah Sri Lanka mengambil langkah besar dengan memulai proyek pembangunan masif, terutama dalam sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pelabuhan. Penting untuk dicatat bahwa untuk mendanai proyek-proyek ini, Sri Lanka harus bergantung pada pinjaman eksternal, terutama dari Cina dengan total mencapai 51 miliar dolar. Meskipun pembangunan ini membawa dampak positif, namun pinjaman luar negeri tersebut juga mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa, menyisakan jumlah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembelian makanan. Penting untuk dicatat bahwa untuk mendanai proyek-proyek ini, Sri Lanka harus bergantung pada pinjaman eksternal, terutama dari Cina dengan total mencapai 51 miliar dolar. Meskipun pembangunan ini membawa dampak positif, namun pinjaman luar negeri tersebut juga mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa, menyisakan jumlah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembelian makanan. Chinese President Xi Jinping's flagship foreign policy program, the Belt and Road Initiative, has extended its reach around the world, 10 years since it was launched. A report by Shanghai's Fudan University showed that around 100 deals worth over $43 billion were signed in the first 6 months of this year, $8 billion more than in the same period last year, most of it in Africa and Latin America. And in Sri Lanka, the initiative also appears to have regained momentum as the country emerges from its worst economic crisis in decades. Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi yang paling parah dalam lebih dari 7 dekade. Pasokan komoditas penting menurun drastis dan kemarahan warga mencapai puncaknya. Sementara itu, cadangan mata uang asing merosot menjadikan negara ini sulit membayar utang dan mengimpor barang esensial. Dampak pertama yang mengkhawatirkan adalah kekurangan obat-obatan. Rumah sakit pemerintah terpaksa menangguhkan operasi rutin karena kekurangan pasokan obat bius dan peralatan medis. Keputusan sulit ini tidak hanya mempengaruhi pelayanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan tingkat keputusasaan di kalangan pasien dan tenaga medis. Selanjutnya adalah dari krisis energi. Kekurangan diesel, bahan bakar yang vital di Sri Lanka, telah menyebabkan pemadaman listrik massal dan penghentian operasi transportasi umum. Pemadaman berkepanjangan mencapai 13 jam sehari, telah menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari dan menekan aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah mempengaruhi pembatasan internet. Pemerintah merespons krisis dengan langkah-langkah kontroversial, seperti pemberlakuan jam malam dan pembatasan internet. Demonstrasi besar-besaran pun meletus sebagai bentuk protes dan keputusasaan warga terhadap kekurangan makanan, bahan bakar, dan juga obat-obatan. Rasa frustasi ini menyulut aksi protes yang merata di berbagai kota. Selanjutnya adalah mundurnya kabinet. Krisisnya keekonomi yang dalam telah mendorong pengunduran diri 26 menteri dalam kabinet. Meskipun demikian, Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa tetap bertahan. Warga menginginkan perubahan dan demonstrasi semakin membesar di seluruh negeri, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Puncaknya, warga menyalahkan pemerintah atas kesengsaraan ekonomi yang berturut-turut terjadi. Demonstrasi mencapai puncaknya, mencerminkan ketidakpuasan terhadap manajemen pemerintah. Pemerintah menempatkan pasukan keamanan dalam status siaga tinggi, mencoba meredakan ketegangan yang semakin meningkat. Tidak hanya pada sektor kesehatan dan ekonomi, krisis ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Warga melaporkan kesulitan mendapatkan bahan pokok, menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan, dan merasakan peningkatan harga yang signifikan. Para ahli ekonomi dan pemerintah sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Analisis ekonomi menyatakan bahwa Sri Lanka memerlukan strategi yang komprehensif untuk keluar dari krisis ini. Peningkatan devisa, restrukturisasi utang, dan reformasi kebijakan mungkin menjadi langkah-langkah kunci. Namun, tantangan besar tetap ada, dan masyarakat menantikan kebijakan yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian ini. Vitamin, calcium, 3 months pregnant, Nishandini is feeling weak, and doctors are worried. The family can't afford to buy enough fruit and vegetables to keep her unborn baby healthy.
How does it feel when you can't afford to provide for your family? ඇත්තටම දුකයි. මොකද බඩේ ඉන්න දරුවා ගැන කෑම වේලක් හරියට දෙන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන දුකයි. ඒ වුණාට ඉතින් තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මම කරනවා. Months of protests forced the country's top leaders to quit. Sri Lankans have transformed the political landscape of this country, but they have little control over its economic future. The Rajapaksas have left it bankrupt and crippled with debt. The damage done to the economy will take years to recover. But after months of struggle, Sri Lankans have at least taken control of their future. Kebangkrutan tersebut tidak terlepas dari kegagalan pemerintah Sri Lanka menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Sri Lanka agar dapat terbebas dari keterpurukan perekonomian saat ini? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menyarankan 2 langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Sri Lanka untuk memulihkan perekonomiannya. Pertama, melalui ekspansi fiskal dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk memperbaiki sektor-sektor yang rusak seperti bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Kedua, memberikan insentif secara besar-besaran dengan mengurangi pajak dan suku bunga untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengakui bahwa kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF menjadi jalan satu-satunya untuk pemulihan ekonomi. Tetapi sumber dana tersebut harus berasal dari utang. Oleh karena itu, Sri Lanka berusaha melobi dukungan dari IMF untuk mendapatkan utang. Namun, perlu dilakukan pembenahan pemerintahan terlebih dahulu sebagai prasyarat agar dapat kembali melakukan penarikan utang. Pasalnya, setelah gagal membayar utang, kata Tauhid, negara atau organisasi internasional itu kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah Sri Lanka. Selain peningkatan anggaran belanja, Sri Lanka juga dianggap perlu mengurangi beban pajak dan suku bunga untuk mendorong sektor usaha dan menghidupkan kembali perekonomian. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menyarankan agar Sri Lanka renegosiasi dengan kreditur, terutama dari program Belt Road Initiative, dan meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan dengan tingkat konsisten dalam memberantas korupsi. Langkah ini dianggap sebagai syarat mutlak agar Sri Lanka dapat bangkit keluar dari krisis keuangan dan memulihkan kepercayaan investor serta pelaku usaha untuk fokus pada investasi yang menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, perekonomian dapat bergerak kembali di negara tersebut. ඇවිල්ලා මේක ගිනි තිබ්බා. දැන් මෙහෙම ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. මගේ එක විතරක් නෙමෙයි ජනාධිපති මන්දිරය, අරලියගහ මන්දිරය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මේ හැම එකේම ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අරගෙන ලිපි ලේඛන සියල්ලම නැති කරලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුවක් වැඩ කරන්න ඕනේ නීතිය අනුව. ඒ වගේම අපි ව්‍යවස්ථාදායක අනුව ක්‍රියා කරනවා. ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට අපි ක්‍රියා කරන්නට යන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවටත් බල කරන්න බෑ. පිටින් ඉඳගෙන මේ වැඩ කරන්න කියලා. මම ඉන්නේ මෙතන ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න. ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කළ ව්‍යවස්ථාව තුලින් ජනතාවගේ මතයට කන් දෙන්න. අපිට අද වමනා වෙලා තියෙන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ඒක ඇති කරන්නත් ක්‍රියා කරන්න. Para hadirin semua, di studio kami sedang tersambung dengan ahli ekonomi politik Sri Lanka, Mbak Cinta. Selamat siang, Mbak Cinta. Siang, Mbak Fira. Ya, nah kita jadi di sini mau nanya-nanya nih tentang dinamika ekonomi di Sri Lanka ya, Mbak. Boleh. Ya, jadi sebenarnya kayak bagaimana sih Mbak pandangan Mbak terkait dinamika ekonomi di Sri Lanka ini setelah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah sendiri? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya ya. Dalam dinamika ekonomi Sri Lanka pasca deklarasi kebangkrutan di bulan April 2022, bisa terlihat tanda-tanda positif dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, meskipun awalnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8%, adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis dari pemerintah itu telah menghasilkan hasil yang memuaskan gitu. Nah, pemerintah Sri Lanka melalui berbagai upaya telah mampu menciptakan momentum pertumbuhan yang signifikan, menandai tonggak penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara ini yaitu Sri Lanka. Nah, meskipun masih ada perjalanan panjang nih, perubahan positif dalam indikator pertumbuhan memberikan harapan bahwa Sri Lanka itu dapat membangun kembali kestabilan ekonominya. Gitu.
Berarti menurut Mbak sendiri, ke depannya nih, perekonomian Sri Lanka apakah bakal bisa membaik ya Mbak, dengan segala upaya yang telah dilakukan tadi? Oke, kalau dari data resmi yang dirilis oleh Departemen Sensus dan Statistik atau DCS mengungkapkan, tingkat pertumbuhan PDB yang menjanjikan sebesar 1,6% secara tahunan untuk kuartal ketiga itu menunjukkan pergeseran yang mencolok menuju momentum ekonomi yang positif. Jadi saat ini Sri Lanka sedang terlibat dalam negosiasi dengan pemegang obligasi swasta dan diharapkan dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut menjelang akhir kuartal Maret 2024. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Negara, Shehan Semasinghe. Nah, negara kepulauan yang mengalami kebangkrutan ini telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi utang dalam negeri dan mencapai kesepakatan dengan kreditur bilateral. Semasinghe juga menjelaskan bahwa Sri Lanka berencana untuk memulai lebih dari 200 proyek yang dibiayai oleh pihak asing pada kuartal pertama. Namun, lembaga pembiayaan asing telah menangguhkan semua pinjaman kepada Sri Lanka hingga negara tersebut memulai pembayaran utang luar negeri yang tertunda. Nah, rezim reformasi yang diterapkan sejalan dengan pedoman IMF itu berjalan dengan meningkatnya biaya hidup menjadi latar belakang yang signifikan menjelang pemilihan 2024 di Sri Lanka. Para analis menganggap kondisi ekonomi ini sebagai faktor kunci yang akan membentuk lanskap politik dalam tahun pemilihan tersebut. Nah, Perdana Menteri Wickremesinghe itu dalam sesi parlemen pekan ini menegaskan pentingnya reformasi, sambil mengakui tantangan yang dihadapi oleh warga negara dan mengafirmasi peran krusial mereka dalam menjaga stabilitas keuangan negara di Sri Lanka. Oh, begitu. Informatif sekali ya. Berarti bisa disimpulkan, berarti emang Sri Lanka tuh sedang menghadapi kesulitan dalam membayar utang negaranya dan saat ini tengah berusaha bernegosiasi dengan kreditur luar negeri. Berarti negosiasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan dalam syarat-syarat pembayaran sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Nah, hal ini berarti merupakan elemen penting dari diskusi penyelamatan yang sedang berlangsung dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Oke, berarti sekali lagi terima kasih ya Mbak Cinta atas wawasan dan jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Sangat bermanfaat buat penonton di berita ini. Oke, semoga bermanfaat ya semua. Ya, Terima terima kasih. kasih. Itulah berita dari kisah yang tengah dihadapi oleh Sri Lanka dalam krisis ekonominya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membuka mata kita semua tentang realitas yang dihadapi oleh warga Sri Lanka setiap hari. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama merenungkan betapa berharganya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi suatu negara. Semua keputusan dan tindakan memiliki dampak, dan saat ini warga Sri Lanka merasakannya dengan sangat nyata. Kami berharap untuk perubahan yang lebih baik dan dukungan bagi Sri Lanka dalam melewati masa sulit ini. Mari kita sambut masa depan yang lebih baik, di mana setiap negara dapat tumbuh dan berkembang dengan adil. Terima kasih telah menyaksikan liputan khusus kami. Saya Cynthia, mengingatkan kita semua untuk tetap peduli dan saling mendukung. Sampai jumpa dan semoga kebaikan selalu menyertai.